Ya, kita ketemu lagi pada pertemuan ketujuh. Kita akan bahas mengenai mobile user interface design. Ya, masih dari buku yang sama. Kita masuk di bab 4-nya. Ya, jadi kita akan bahas mengenai using the screen real estate efficiency. Lalu bagaimana kita menggunakan pervasive design elemen yang ada. Lalu social aspek dari mobile interface, accessibility, bagaimana design pattern, sama designing for platform yang berbeda-beda. Ya, jadi desain sendiri merupakan kategori dari kesenian, ya. Bagaimana kalau craftsmanship atau disebut craftsmanship itu bagaimana kita terus membuat sesuatu menjadi semakin lama semakin bagus dan semakin baik. Dan ketika kita melakukan secara berulang-ulang, maka itu akan semakin menghasilkan sesuatu yang lebih berkualitas. Ya, jadi masih banyak sekali developer terlalu bersemangat untuk memecahkan fungsinya sehingga sampai kebingungan untuk melihat apakah interface yang dia berikan itu sudah yang terbaik atau belum. Ya. Nah, pada device-device yang baru itu juga bisa melakukan koneksi antar semua sensor yang ada, baik itu voice, network, using sensor, ya, itu semua bisa dilaksanakan. Apalagi jika kita ingin membuat sebuah game. Oke. Nah, dengan adanya perubahan-perubahan seperti itu, kita lebih juga memikirkan jangan hanya user interface-nya ini cukup baik hanya untuk dilihat, tapi juga bagaimana nanti si customer-nya sendiri atau si kliennya yang penggunanya itu memahami dan mendapatkan user experience yang baik ketika melaksanakannya. Nah, yang pertama kita lihat yaitu kita melihat bagaimana kita bisa mengefektifkan screen real estate-nya. Jadi kalau kita di pengembangan perangkat mobile, kita lihat secara estate-nya, secara tampilan awalnya itu bagaimana. Yang pertama yang kita harus pastikan, ya, efektifnya yaitu masalah embrace minimalism. Jadi sebisa mungkin kita jangan sampai semuanya itu ditumplek di satu halaman sampai menutupi segala aplikasinya secara buttonnya dan sebagainya. Nah, itu agak nanti jadi bingung sendiri. Ya, lalu kita menggunakan visual hierarki. Jadi kita melihat dari sini nanti akan larinya kemana. Dari titik ini tombol ini akan larinya kemana. Jadi lebih digambarkan secara mapnya itu aplikasi itu akan bergerak dari satu tempat ke tempat yang mana. Makanya kadang-kadang kita gampang sekali jika kita menggunakan storyboard atau wireframe ketika kita melakukan desain untuk aplikasi mobile. Lalu kita juga harus selalu fokus nanti kita menyelesaikannya itu masalahnya apa. Jadi user interface yang dibuat pun jangan sampai nanti memenuhi atau terpilih dari beberapa beberapa model yang akhirnya membingungkan bagaimana sih kalau si customer itu atau si penggunanya itu menggunakan aplikasi kalian. Ya. Berikutnya supaya baik, kita juga harus memastikan dan memahami siapa sih yang akan menggunakan kita punya software. Ya. Secara dasar yang kita harus pahami yaitu secara proximity, ya. User tends to group object together. Jadi biasanya mereka itu merupakan grup atau komunitas. Nah, ini kita juga harus pahami bahwa ketika user itu mau menjalankan, itu biasanya mereka harus grouping hal-hal yang mereka pengen lihat dan pengen mereka kerjakan. Lalu juga masalah closure. If enough of space is available, the missing piece are complete by the human mind. Ya, jadi masalah enclosure-nya, bagaimana kita melihat closure. Lalu continuity. Ya, the user eye will follow continuities pervasive object. Ya, ketika continuity occurs, user are compelled to follow one object to another because their focus will travel in the direction they are already looking. Ya, itu juga perlu penting dipikirkan. Lalu masalah figure and ground, ya, di sini bisa dilihat. Lalu masalah similarity itu juga jangan sampai membingungkan untuk penggunanya. Nah, sosial aspeknya sendiri untuk pengguna mobile yaitu yang pertama yaitu sosial aspeknya yaitu biasanya dia connect with existing outlet. Jadi yang namanya aplikasi mobile itu sebetulnya menghubungkan antara kegiatan online dengan offline-nya juga. Jadi jangan dipikir ini tidak ada hubungannya. Jadi biasanya seperti saya cerita,
Zaman sekarang kalau kita mau lihat sesuatu, mau beli sesuatu, biasanya memang kita akan datang ke offline untuk ngecek nomor sepatunya. Tapi ketika kita beli, kita tetap menggunakan si application mobile. Ya, lalu masalah usability, memastikan bahwa yang kita mau targetkan audiens penggunanya itu merasakan sesuai dengan apa UI-nya. Jadi contoh kalau memang targetnya laki-laki, mungkin untuk tampilan dan warnanya jangan semua diwarnakan dalam bentuk warna pink atau warna kuning atau warna-warna wanita. Nah, itu juga kita harus pahami target audiens yang kita mau penggunanya siapa. Atau jika kita mau melakukan sebuah atau membuat mobile application yang untuk bertujuan formal, jangan sampai dibuatnya lebih banyak kotak-kotak atau lebih banyak icon-icon yang lucu. Nah, itu juga jangan seperti itu. Lalu designing for gesture itu juga penting. Jadi jika kita geser ke kiri, geser ke kanan, atau kita bawa atas bawah, itu juga bisa digunakan, ya. Lalu error protection dan correction, jika terjadi masalah itu bisa undo atau bisa back option. Nah, itu perlu ditambahkan kepada sistem kita. Berikutnya terkait accessibility, ya, bagaimana kita membuat itu sebisa mungkin bisa digunakan oleh semua kalangan. Jadi ada hearingnya, masalah matanya, vision, masalah speech, masalah dexterity itu perlu kita lihat, ya. Lalu masalah kognisinya supaya setiap orang itu mudah dan paham ketika kita menjalankan aplikasi kita. Jadi kita harus memahami mengenai mobile information design, bagaimana kita menampilkan informasi yang muncul. Jadi sebisa mungkin memang informasinya jangan terlalu padat. Kenapa? Karena kita akan melihatnya secara mobile. Jadi apa-apa saja yang penting itu bisa di-highlight saja, yang mana yang bisa kita tampilkan. Lalu masalah patternnya, polanya, ya, kalau dilihat di sini, ya. Nah, pola-polanya itu perlu yang sederhana namun bisa dijalankan di dalam satu tempat, ya. Lalu kita berpikir mengenai navigasi, bagaimana kita menavigasi aplikasi kita, ya. Contohnya bisa ada expandable menu, kita melakukan scrolling, oke, ya, atau kita berupa list item, itu bisa kita lihat, atau kita berupa tabular, ya. Lalu berikutnya ada notification and feedback. Jadi biasanya di sistem aplikasi kita perlu menambahkan notification. Jadi jika kita tidak dipakai, itu bisa memberikan notifikasi untuk kembali ke tempat kita. Oke, demikian untuk pembahasan mengenai user interface mobile application. Sisanya ada juga di modul, atau nanti kita akan bahas lagi di pertemuan ke-8. Sampai jumpa.